Ya, halo Mas Andika. Halo, Ya, ya kita Mas, kan halo. ya, kita lanjutkan kembali Mas untuk menjawab pertanyaan dari pemirsa ini yang sudah masuk. Kali ini kita ke Sunter ini. Ada Pak Hadi. Selamat sore Pak Hadi. Menanyakan Wijaya Karya sudah punya posisi di level 1000. Tapi hari ini sedang turun tajam 2,61% meskipun sudah cuan ya karena sekarang di 1300-an. Kemudian ada BSDE di 1180, hari ini di 1110, closingnya minus 0,89%. Wika dulu nih, bagaimana arah support dan resistennya? Oke, dari pergerakan harga Wika sendiri pada perdagangan hari ini itu Wika ditutup menguat 2,61% dan ditutup di level di 1305. Wika sendiri untuk perdagangan hari esok berpotensi untuk kembali terkoreksi untuk menguji support di level 1260. Dan kita bisa lihat, perhatikan support ini memang akan menguji sehingga kalau support ini tertembus, saham Wika kembali berpotensi mengalami penurunan ke level 1200 hingga 1220. Ini bisa menjadi bagian dari wave C dari wave 2-nya. Seperti itu Mas. Iya, berarti fasenya masih koreksi dari Untuk saham pergerakan Wika, Wijaya Karya ya. Masih fase koreksi. betul Oke, Mas. ada peluang ke 1200, jadi perlu dicermati dulu 1260-nya ini menjadi tahanan kuat atau tidak ya dari supportnya Wijaya Karya. Tapi kalau sudah punya di 1000, better gimana nih? Dilepas juga nggak? Atau kan daripada ruginya nanti akan tipis begitu? Untuk jangka panjang sendiri pergerakan saham Wika itu berpotensi menguat. Oke. Namun memang untuk jangka pendek saja berpotensi terkoreksi dikarenakan saham Wika sendiri sudah naik cukup agresif dari pertengahan bulan Agustus sendiri. Yes. Apalagi memang secara histori itu pergerakan Wika menyambut Windows dressing atau akhir tahun sendiri itu kebanyakan itu mayoritas menguat dan BUMN karya lainnya menyambut Windows dressing seperti itu Mas. Untuk Baik. kedepannya memang bagus. Baik, untuk window dressing masih bisa dimanfaatkan. Jadi kalau sudah punya 1000 masih bisa di hold ya. Betul Mas. Oke, jangka menengah panjangnya nih penasaran bisa kemana nih? Untuk Wika sendiri, untuk jangka menengah hingga jangka panjangnya itu berpotensi untuk ke 1.600 hingga 1.700 untuk terdekatnya. Tidak menutup kemungkinan kalau pergerakan harga terus naik dan didukung oleh pergerakan IHSG, maka saham Wika sendiri berpotensi untuk menguat ke level atau kembali ke level 2.000. Seperti itu Mas. Menarik ya. Kalau bisa di hold nih 2 kali lipat kalau bisa dapat cuan ke 2000 untuk Wijaya Karya. Tapi jangkanya panjang ya. Betul Jangka Mas. panjang ini 1 tahunan atau bagaimana? Sepertinya itu hingga akhir tahun atau awal tahun 2022 Mas. Masih oke lah ya. Berarti akhir tahun atau awal tahun depan nih. Kemudian BSDE-nya bagaimana? Punya di 1180. SDE tadi kalau kita lihat pergerakan pada hari ini itu sebentar, BSDE juga mengalami koreksi tipis 0,89% dan ditutup di 1110. Secara teknikal sendiri ini BSDE sudah menjebol level supportnya dan memang untuk pergerakan esok hari BSDE sendiri berpeluang untuk kembali terkoreksi hingga ke 1050 hingga 1070. Oke, jadi masih ada peluang turun dulu untuk BSDE. Kemudian nanti reboundnya kemana? Kalau menurut saya sendiri Hmm. untuk BSDE sendiri ini mampu kembali menguat itu ke 1160 seperti itu Mas Baik, reboundnya. kalau punya di 11, 1150 hingga 1160. oke, 1180 masih bisa di hold nggak? Untuk jangka pendek sih kita lebih baik hold dan melakukan aksi averaging down ya atau membeli lagi seperti itu Mas. Oke, average down, kemudian Kita nanti bisa melakukan aksi untuk menambah lagi. ya, itu nanti setelah tunggu di support di 1070-nya ya, kalau mau nambah posisi ya. Ya, iya Mas, seperti itu Hmm. kita bisa perhatikan support di sekitar 1070 seperti Baik, itu Mas. nanti membalnya ke 1160 lagi ya untuk BSD ya. Betul Mas. Baik, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Pilihan investasi juga kami kembalikan kepada pemirsa IDX Channel ya. Dari Pak Tony kali ini di Jakarta Barat. Selamat sore. BABP yang ditanyakan atau MNC Internasional. Bang MNC Oke. sudah punya di 252 ini. Oke, dari Bank MNC Internasional atau BABP itu pada perdagangan hari ini
melemah 2,42% dan tutup di level 242. BABP sendiri pergerakannya itu sedang membentuk wave C dari wave 2-nya. Selama BABP tidak menembus level support kuatnya di level 226, seharusnya untuk jangka menengah sendiri BABP mampu kembali ke level 300-an seperti Mas, 300 hingga 320. Seperti itu Mas. Oke, sambil dilihat sampai kemana pergerakannya 226 ini kuat atau tidak ya untuk BABP. Tapi kalau ditanyakan akhir tahun ini Mas Andika, kemana nanti pergerakannya di atas 320 nggak? Kalau saya sih lebih optimis BABP sendiri terdekatnya ke 320 hingga 340 hingga akhir tahun. Oke, berarti hanya sampai dengan Seperti itu Mas. 320 ya. Kalau sudah punya di 252 masih ada peluang di hold ya meskipun sedang turun ya. Iya Mas, bisa melakukan averaging down juga karena memang Wow. seharusnya selama tidak menembus level support 226 ini untuk BABP sendiri berpotensi untuk menguat. Baik, itu Apalagi dia. dia kalau bisa Hmm. menembus resisten di 272 Mas. Seperti itu. Oke, ada 272 dulu yang perlu dilalui ya. Berarti untuk pergerakan dari BABP-nya. Itu dia untuk Bapak Tony di Jakarta Barat. Dan masih di Jakarta Barat ada Pak dari Ibu Jenny, sorry. Ibu Jenny punya PTPP di 1600 support resistennya. Hari ini PTPP di 1600 ya. betul, hari ini 1260. Oke, tadi sama ya seperti Wijaya Karya Hmm. yang memang kami proyeksikan sendiri hingga akhir tahun mampu menguat secara agresif untuk saham-saham BUMN Karya seperti itu. Untuk PTPP sendiri ini melemah lumayan pada perdagangan hari ini 2,70% dan ditutup di level 1260. Kita perhatikan sendiri support terdekatnya itu di level 1195. Kalau memang si PTPP sendiri menembus level support tersebut, seharusnya memang PTPP berpeluang kembali untuk terkoreksi ke level 1100 hingga 1120. Seperti itu. 1120. Oke, itu dia. Mas, Untuk pergerakan dari PTPP. kalau dia Hmm? Ya, ya dengan Mas, seperti itu kalau dia kalau sudah punya posisi Ibu Jenny di 1600 ini kira-kira strateginya harus bagaimana? oke kalau memang Ibu Jenny masih mempunyai harga PTPP di average 1600, memang untuk jangka panjangnya sendiri hingga akhir tahun atau awal tahun 2022 sendiri itu saham PTPW mampu berpotensi menguat lagi ke level 1600 hingga 1800. Dan memang seharusnya kalau Ibu masih mempunyai dana itu bisa melakukan averaging down sehingga harga average turun dan ketika terjadi kenaikan pada saham PTPP bisa menjual dan melakukan aksi profit taking. Seperti itu Mas. Oke, banyak yang disarankan average down ya. Berarti dari sisi potensi penurunan yang terjadi ini hanya koreksi saja begitu. Banyak yang melakukan aksi profit taking kemudian nanti akan melanjutkan kembali penguatannya begitu ya Mas Andika ya. Itu Betul, dia Mas. untuk Ibu Jenny di Jakarta Barat. Dan kali ini masih di Jakarta dari Ibu Kristi. Selamat sore. Menanyakan support resisten untuk DGIK. DGIK sudah punya di 127. DGIK di 127. Ya. Closing market hari ini sama ini. DGIK sendiri ini pada perdagangan hari ini ditutup melemah 1,55% dan ditutup di level 127. Ini terlihat sekali ini candlestick-nya ini ada upper shadow yang cukup tinggi yang mengindikasikan adanya tekanan penjualan yang besar pada perdagangan hari ini. Dan memang untuk perdagangan hari esok sendiri ini DGIA kan berpotensi untuk kembali terkoreksi ke 110 terdekatnya Mas, 110 hingga 115. Seperti itu Mas. Oke, berarti masih ada potensi penurunan berlanjut ya untuk DGIK Ibu Kristi. Jadi kalau sudah punya posisi di 127, apakah average down masih Anda sarankan atau bagaimana? Kalau memang harga average sama dengan harga penutupan hari ini, ada betternya itu langsung cut loss saja ya. Dan memang karena pergerakan DGIK berpotensi untuk terkoreksi kembali, bisa melakukan buyback nanti ketika harga di 115 hingga 110. Seperti itu Mas. Oke, pilihan yang cukup sulit ya. Mau dilepas dulu terus ngambil lagi di harga bawah atau tidak. Karena ini pilihan investasi. Kembali kami serahkan ke Ibu Kristi tadi ya. Tapi misalnya ada support tadi di 115. Kemudian
reboundnya kemana? Oke, kalau kita perhatikan sendiri memang akan ada teknik rebound sendiri itu ke sekitar 120 hingga 122 seperti itu Mas, tipis memang. Oke, Karena 127 ya? iya tadi 120 hingga 122 Mas 120 sampai 122. reboundnya. Oke. Kalau dia Iya, iya, sudah ke iya. 115. Ya, tipis ya berarti memang ya kalau kita lihat Iya, pergerakan karena dari DGIK. DGIK sendiri sudah Baik. overbought kalau kita perhatikan karena pergerakan harga sudah naik secara agresif Mas, seperti itu. Baik, itu dia. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Kristi dan pertanyaan lainnya yang sudah dijawab oleh Mas Andika Cipta Labora. Tapi